Salam saudaraku sekalian, kali ini saya ingin membawa renungan berjudul Perselingkuhan Membawa Bencana. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. 1 Korintus 7 ayat 2. Seorang teman pebisnis sukses, wajahnya tampan. Dia sedang menelepon seseorang. Saya pikir dia sedang menelepon istrinya. Sampai nanti di tempat yang sama, ya sayang. Setelah selesai, saya pun berkata, mesra sekali dengan istrinya. Dia menjawab, bukan pak, saya sedang menelepon wanita lain. Biasalah pak, selingan dan penambah semangat kerja. Saya terkejut. Waduh pak, itu amat berbahaya. Aman kok pak, karena saya meneleponnya dari kantor. Tidak mungkin mereka berjumpa, katanya sambil tertawa penuh percaya diri. Saya berkata, tapi harus dihentikan pak, amat berbahaya bagi perkawinan bapak. Walaupun istri tidak tahu, tapi dia tersenyum saja. Sekitar 3 bulan kemudian, saya pergi lagi ke kantornya. Dia tampak sedih saat bertemu saya. Saya terkejut, loh kenapa pak? Apa yang terjadi? Pak, saya bercerai dengan istri saya. Ternyata wanita itu menceritakan semuanya pada istri saya. Istri saya amat marah. Segera dia menggugat cerai saya. Anak saya pun dibawanya. Saya minta ampun padanya, tapi dia tidak peduli. Saya menyesal, Pak. Saya berpikir dalam hati, itulah yang saya katakan sebelumnya. Sayangnya, dia tidak mendengarkan. Apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Perselingkuhan adalah godaan yang amat memabukkan. Orang yang berselingkuh akan terhanyut dengan perasaannya. Awalnya merasa senang dan aman-aman saja. Padahal perselingkuhan adalah kejahatan seksual yang amat menyakiti pasangannya. Amsal 30 ayat 20. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyekam mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Ya, dia tidak merasa berbuat dosa dan menyakiti pasangannya. Padahal perselingkuhan juga bisa menghancurkan hidupnya sendiri. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Amsal 6 ayat 32. Sungguh mengerikan akibatnya. Siapakah yang melakukan perselingkuhan? Apakah hanya orang yang tidak kenal Tuhan? Ternyata tidak. Di kalangan Kristen pun tidak ketinggalan. Mulai dari jemaat biasa, para aktivis, bahkan pendeta sekalipun bisa saja berselingkuh. Entah hanya untuk iseng atau mencari sensasi, hal itu membawa kesenangan bagi dirinya. Dia pikir tidak ada yang tahu. Kalau Tuhan tahu, tinggal minta ampun saja padanya. Pasti akan diampuni olehnya. Dianggap ringan pengampunan dan kemurahan Tuhan. Bila akhirnya perselingkuhan itu diketahui istri atau suaminya, maka terjadilah bencana. Mengapa? Sebab perselingkuhan itu amat menusuk hati pasangannya. Kasih sayang dan kepercayaan pun menghilang. Dia merasa amat membenci orang yang mengkhianatinya. Mungkin dia langsung mengurus proses perceraian. Sehingga akibatnya pasangannya yang selingkuh merasa malu sekali. Orang akan melihatnya dengan sinis. Lihat orang itu mendapat hukumannya, kasihan sekali. Tapi mungkin dia juga pura-pura tidak terjadi apa-apa. Hanya demi anak-anak, dia tidak akan menggugat cerai. Tetap mempertahankan pernikahan karena takut pada Tuhan. Tapi jangan lupa, dia amat tersakiti.
Tidak ada yang dapat mengobati rasa sakit di hatinya. Ada seorang aktor berselingkuh dan meninggalkan istri dan anaknya. Dia hidup bersenang-senang dengan seorang wanita kaya. Tapi akhirnya, setelah sekian tahun, wanita kaya itu bosan padanya. Diusirlah dia dari rumahnya. Akhirnya pulanglah dia ke rumah istrinya. Untung istri dan anaknya menerimanya. Tak lama kemudian dia pun bersaksi tentang pertobatannya ke banyak gereja. Sambutan terhadapnya dilakukan dengan antusias. Tapi teman saya tidak setuju dengan kesaksiannya. Mengapa? Karena perbuatannya itu sungguh tidak pantas untuk disaksikan. Apa yang dibanggakan dengan tindakannya itu? Cuma cari popularitas saja. Pendapatnya itu benar. Bukankah seharusnya dia tidak menyaksikannya? Cukup dia bersyukur saja atas kesempatan yang Tuhan berikan lagi. Seringkali kita tidak menyadari kesalahan kita. Bukannya kita bertobat, malah seolah-olah mendapat angin ketika pasangan kita tidak mau melakukan perceraian. Seharusnya kita mohon ampun pada Tuhan dan menyesali perbuatan itu. Tapi ini malahan berseru gembira karena tidak mendapat hukuman. Sadarkah kita kalau kita sudah merobek-robek hati pasangan kita, bahwa kita hampir saja mengalami kegagalan berumah tangga? Kita hampir saja berpisah dengan istri dan anak-anak kita. Kita harusnya merasa menyesal. Mohonlah ampunan Tuhan terhadap semua kejahatan itu dan berjanji untuk tidak mengulang lagi. Kalaupun pasangan tetap ingin bercerai, haruslah bersalah padanya atas segala hukumannya. Sebab kita sadar dia merasakan sakit akibat perselingkuhan itu. Demikianlah renungan ini. Tuhan memberkati. Amin.